mana dia mempersembahkan darahnya ganti kita, ya kan? Kesempurnaan dialah yang dilihat oleh Allah di bilik yang maha kudus, sebagaimana dia menjadi imam besar bagi kita. Ya, sepanjang satu minggu ini kita belajar bahwa begitu banyak hal-hal istimewa dari Yesus yang memiliki keunggulan dari apa yang Melkisedek diberitakan sebagai imam yang di Perjanjian Lama. Memang kalau bicara hati paling sulit ini, mau didefinisikan masalah hati. Tetapi yang paling inti di sini ialah bagaimana hati kita untuk terhubung dengan Kristus. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Saya senang sekali bisa bersama-sama di tiap pekannya bersama dengan sahabat Hope Channel mempelajari mengenai firman Tuhan yang selama triwulan pertama tahun 2022 membahas mengenai pada hari-hari terakhir ini pekabaran kitab Ibrani. Kita sudah melewati hampir setengah dari triwulan karena kita sudah masuk di pelajaran ke-8 sekarang, dan saya masih akan memberitahukan kepada pemirsa, sahabat-sahabat di mana saja, kalau ada yang mau bersama-sama belajar dengan kita, tidak mempunyai buku seperti yang saya pegang saat ini, Anda bisa hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan secara gratis buku Sekolah Sabat yang seperti ini. Yang triwulan ini membahas mengenai kitab Ibrani. Nanti triwulan depan ketika kita bahas pelajaran lain, kita akan tawarkan kembali. Jadi setiap hari kita punya bahan untuk direnungkan, untuk dipelajari, sehingga hubungan kita dengan Tuhan kita akan semakin erat. Oke, saya sudah bersama dengan sahabat-sahabat yang akan berdiskusi bersama. Ada Norman Tamunan. Shalom Norman. Shalom, shalom semuanya yang ada di rumah. Ada Bang Edmund Situmorang, shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Ada Pendeta Jesli, shalom Pendeta. Shalom. Salam untuk semua. Dan juga Pendeta Leroy Pakpahan, shalom Pak Pendeta. Oke. Dari background masing-masing nih, saya pengen tanya, di dalam pekerjaan kalian, apa sih kerjaan yang paling ribet, paling susah gitu? Waduh. Wah, banyak sih saudara, banyak banget kalau di list banyak. Cuman kalau di aku tuh paling susah tuh kalau udah ketemu sama klien gitu ya. Itu kadang ada klien yang mungkin dia maunya A tapi tiba-tiba bisa berubah jadi B, jadi C dari dalam hitungan menit itu kan ribet ya. Jadi harus berubah lagi. Jadi ya itulah salah satu yang paling susah karena menanggapi klien yang tiba-tiba berubah keinginannya itu loh. Itu sulit sekali untuk maintain dengan itu gitu. Oke. Norman bekerja di bidang IT. Di bidang marketing kebetulan. Marketing. Oke. Bang Edmund? Kalau saya, karena saya orang IT ya, jadi kita berpikirnya lurus-lurus aja gitu loh. A, B, B gitu loh. Tapi pada saat birokrasi itu terjadi, kita bingung. Wah, gimana ini? A bisa jadi B, B bisa jadi C. Jadi itu susah bagi kalian. Kalau saya kan 01, 01, 01. Kalau nggak 0 ya 1. Betul. Yes or no gitu loh. Nggak ada. Ya, setengah-setengah. Itu sulit bagi saya. Oke. Kalau dari Pendeta? Yang paling sulit ialah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar. Saya salah ajar, salah bilang, nggak masuk surga lagi ini. Itu yang paling sulit. Wah, itu benar. Tanggung jawab itu. Pendeta gimana? Ya pada dasarnya paling menyedihkan memang memakamkan orang ya. Tapi ada yang lebih berat dari itu sebenarnya. Yaitu ketika kita berada di jemaat atau di majelis dalam memproses seseorang untuk didisiplin. Itu paling berat. Karena itu menimbulkan begitu banyak tantangan. Luar biasa. Itu harus dimasuki dengan banyak doa. Ya.
agar kita bisa benar dalam pakai standar, tapi benar juga dalam hubungan, kira-kira begitu. Oke. Ini kalau saya lihat dari teman-teman, jawaban teman-teman semua, berhubungan dengan orang ya, berhubungan dengan orang tadi, klien maunya seperti apa, birokrasi, lalu ketika mengajar dan ketika memaintain, menegur mungkin ya, menegur harus dengan kasih tapi juga dengan kebenaran. Ketika kita melihat tugas Yesus, pekerjaan Yesus sebagai pengantara, sebagai mediator, ribet ya kayaknya ya. Wow. Karena di satu sisi dia harus memegang sisi dari keadilan dan juga kasih. Jadi sepanjang pekan ini kita akan belajar mengenai bagaimana Yesus adalah pengantara perjanjian baru yang sebenarnya kita sudah belajar di triwulan sebelumnya. Bahkan di triwulan ini, pelajaran kedua kalau saya nggak salah, kita sudah belajar juga membahas mengenai apa sih perjanjian baru ini. Emang yang lama udah nggak dipakai. Bukan itu ya, kita sudah selesai istilahnya membahas itu, dan kita akan lebih detail lagi membahas mengenai Yesus. Jangan kemana-mana. Pelajaran ke-8, Yesus pengantara perjanjian baru. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kami minta Pendeta Jesli untuk memimpin dalam doa. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kekal yang bertahta dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu, Kali pencipta langit dan bumi kami. Kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami kuasa Roh Kudus dari sorga, mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing, perkataan kami, sehingga kami boleh dapat berdiskusi dengan baik. Semua pemirsa boleh dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah pencipta kami, imam besar kami. Makin hari kami makin terbentuk, dan makin hari kami makin setia. Berkati Bang Edmond, Norman, Pendeta Leroy Pakpahan, Kayola dan hambamu, kiranya kuasa Roh Kudus dan pengurapan dari surga menjadi bagian kami masing-masing. Bersama-sama dengan kami Tuhan, kami akan belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, sepanjang pekan ini kita belajar mengenai pengantara perjanjian baru. Kira-kira apa yang bisa teman-teman share dari ya sekedar sekilas pelajaran kita pada pekan ini? Pendeta? Yesus adalah bridge. Adalah sebuah bridge yang menghubungkan sebuah gap. Jadi dia ada di sisi yang satu dan sisi yang lain. Dan karena ada bridge, mungkin waktu yang lalu dua sisi ini tidak bisa bertemu. Karena ada bridge, bisa bertemu dan hubungan terjalin kembali. Oke. Aku, oke. Baik, pelajaran ini berbicara mengenai pekerjaan Yesus bagi kita, untuk kita, ya. Ini adalah gambaran yang sangat indah sebetulnya. Bagaimana Yesus sendiri, tadi sudah disampaikan, menghubungkan kita dengan Allah. Bukan hanya menghubungkan, dia juga menjadi tebusan bagi kita, di mana dia mempersembahkan darahnya ganti kita, ya kan? Kesempurnaan dialah yang dilihat oleh Allah di bilik yang maha kudus, sebagaimana dia menjadi imam besar bagi kita melalui perjanjian yang baru. Nah, apa itu perjanjian yang baru? Nanti itu akan didiskusikan. Oke. Ya, kalau aku lihat dari sudut pandang lain bahwa memang minggu ini kita belajar apa yang membedakan Yesus dengan Melkisedek. Kenapa Yesus sangat istimewa ketika kita mengaitkan dia dengan perjanjian baru? Apa yang membuat dia istimewa? Dan ya, sepanjang satu minggu ini kita belajar bahwa begitu banyak hal-hal istimewa dari Yesus yang memiliki keunggulan dari apa yang Melkisedek diberitakan sebagai imam di perjanjian lama. Oke. Ternyata mungkin boleh memberikan jawaban mengenai Yesus dan Melkisedek. Ya, dibuatnya perbandingan antara Yesus dengan Melkisedek
itu kan hanya untuk membuat, kalau dalam istilah marketing, ini mau kasih promosi Ya. bahwa sebenarnya Yesus itu lebih unggul dari semua-muanya. Ketika Melkisedek itu bahkan lebih besar dari Lewi, bukan hanya dari Lewi, dari Harun, bahkan dari grandpa mereka, yaitu Abraham. Karena Abraham kan kasih apa namanya, semacam upeti dan persepuluhan kepada Melkisedek. Itu menandakan bahwa Melkisedek itu ada di atas. Tapi itu pun masih di bawah superioritas Yesus Kristus. Jadi dalam pelajaran ini, ya pekan ini kita sedang melihat bagaimana Rasul Paulus mencoba meyakinkan orang Ibrani, termasuk kita, dengan memasarkan bahwa ini ada satu produk yang luar biasa, New Testament, di mana yang melayaninya adalah yang paling unggul dari semua, yaitu Yesus Kristus. Oke. Kalau nggak salah, minggu lalu Bang Edmund katakan ada orang-orang yang nggak mau lagi baca kitab para nabi, perjanjian lama. Karena katanya perjanjian baru lebih baik. Di sini bilang perjanjian yang lebih mulia, janji yang lebih tinggi. Menurut kalian gimana? Wah, itu sebenarnya lucu sih. Maksudnya kan kalau dilihat dari sekolah sahabat itu depan sahabat kita bahwa perjanjian baru ini kan menyempurnakan. Bukan berarti menghapuskan. Ya, kayak itu udah pernah bahas ini lah, udah lama banget bahas ini. Jadi, memang pengertiannya adalah bahwa di perjanjian baru ini dia menyempurnakan dari apa yang sebelumnya. Kalau yang kemarin kita belajar Imam Lewi cuma sampai mereka di Ka'bah DSB, nah ini lebih dari itu gitu loh. Ada yang lebih dari itu. Oke, jadi perjanjian baru, perjanjian lama itu tidak bisa dipisahkan bagaikan dua mata koin. Jadi kalau kita bilang perjanjian baru tidak mau baca perjanjian baru, tetapi dia pakai perjanjian lama, itu salah besar sih. Karena kita tidak bisa menghilangkan satu bagian mata koin. Kalau satu bagian dihilangkan, tidak ada gunanya. Jadi ini perjanjian lama, perjanjian baru, sama seperti Norman bilang, perjanjian baru ini fulfill, dia melengkapi, menyempurnakan, dan lain sebagainya. Dan inilah yang menjadi, bukan karena perjanjian lama itu udah usang, udah tidak berlaku, tetapi inilah yang dilengkapi kembali. Apa yang dulu di perjanjian lama dinubuatkan, disinilah dia dilengkapi. Oke. Bang Edmund. Ya, ini terkait Yesaya 37 dan juga Yesaya berbicara mengenai Tuhan akan memberikan perjanjian yang baru, ya kan? Dan juga di dalam Mazmur 40 ayat 8 dan 9 berbicara bagaimana Raja Daud pun menginginkan supaya hukum-hukumnya itu berada di dalam hatinya, dalam dadanya, ya kan? Karena apa? Perjanjian yang lama, kesalahan bukan pada perjanjiannya. Perjanjiannya itu kekal. Kan karena hukum Tuhan itu kekal. Tapi yang masalahnya adalah orang yang berjanjinya ini, yang katakan Tuhan semua yang waktu di Gunung Sinai kan umat-umat Tuhan bilang, Tuhan semua yang Tuhan katakan kami akan lakukan. 40 hari kemudian mereka udah bikin patung lembu, anak lembu emas, udah nyembah-nyembah ilah lain, ya kan? Masalahnya bukan di perjanjiannya, orang-orang yang berbuat janji yang menjadi masalah. Oleh sebab itu, perjanjian yang baru yang Tuhan mau berikan bagi kita, yang disebutkan di dalam buku Ibrani ini, Ibrani pasal yang ke-10, Tuhan mau taruh hukumnya dalam hati saudara dan saya. Itu yang lebih penting. Karena bukan hanya head knowledge, bukan hanya saya tahu ada 10 hukum, tapi mengerti bahwa 10 hukum itu adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. 4 hukum pertama itu kepada Allah, 6 hukum terakhir itu kepada sesama manusia. Intinya adalah bagaimana saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, ya kan? Itu yang Yesus katakan. Jadi bagaimana kita bisa mempraktekkan ini, kita menerangkan ini, bagaimana kita bisa mendapatkan perjanjian baru ini, nah itu nanti yang kita akan bahas lebih dalam lagi. Terus ada tambahan untuk klarifikasi saja, jangan sampai nanti, karena kita mengerti semuanya di sini. Takutnya sahabat-sahabat belajar kita di rumah atau di mana saja mereka boleh salah kaprah begitu ya. Karena begini, kita punya tulisan di sini disebut perjanjian lama di sini. Ini Alkitab ini di perjanjian baru. Kita tidak sedang bicara ini ya. Kita sedang berbicara sesuatu yang lain. Karena gini, kata perjanjian yang dimaksud ini adalah yang di sini, yang tertulis ini ya. Ini adalah kesaksian atau era lama. Jadi adalah cerita-cerita di era lama. Artinya sebelum Yesus.
Sementara ketika ditulis perjanjian baru, itu maksudnya adalah era baru setelah Yesus. Tapi yang kita bicarakan di sini bukan itu. Karena kita bicarakan ini menggunakan istilah covenant sebenarnya. Bukan testamen. Nah, itu akan beda. Karena apa? Karena begini. Ada covenant yang baru di perjanjian lama. Contohnya Kejadian 3:15. Iya. Ketika Tuhan berkata, kamu buat musuhan, nanti kepalamu diremukkan sama, kan gitu ya. Nah, itu perjanjian baru itu, karena itu menunjuk kepada Yesus, bukan menunjuk kepada hewan. Sementara di di kesaksian lama baru, yaitu ini, ada covenant yang lama, old covenant ada. Contohnya, masih ingat tentang orang muda yang kaya? Iya. Segala sesuatu sudah aku lakukan, katanya. Gimana lagi aku selamat, katanya. Dia tantang Yesus untuk bilang, kasih aku kerjaan supaya aku selamat. Artinya dia mau selamat karena perbuatannya. Ada orang begitu, model-model begitu. Ya. Orang-orang Farisi contohnya. Mereka begitu. Jadi di kesaksian yang baru pun ada apa? Ada old covenant. Sementara di kesaksian lama pun ada yang namanya new covenant. Yang jelas, Old Testament is New Testament concealed, dan New Testament is Old Testament revealed. Jadi duanya saling melengkapi satu sama lain. Ya, terima kasih. Thank you Pak Pendeta untuk penjelasannya. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Di hari Minggu itu langsung pertanyaan kayaknya pamungkas gitu ya. Pertanyaan pertama gitu langsung. Perlunya perjanjian baru mengapa? Kenapa? Apa sih yang dijelasin di dalam kitab Ibrani, terutama di Ibrani 7 ayat 11 sampai 19. Pendeta. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ini perjanjian baru. Kalau kita lihat yang terjadi di bangsa Israel adalah karena itu tetap tertulis di batu, susah buat mereka. Yang salahnya sama yang Kak Edmund tadi bilang. Bukan perjanjiannya yang salah terus dibarui, tetapi orang-orangnya ini yang perlu dibarui. Sehingga kalau kita lihat kitab Yeskiel katakan, aku menaruh firmanku ini di hati mereka yang dulunya medianya adalah 2 loh batu, sekarang Tuhan taruh di hati supaya mengena, supaya tetap terus terpatri di hati mereka, sehingga perjanjian itu mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan kalau kita bahas tentang perjanjian itu adalah suatu persetujuan antara dua pihak. Jadi di pihak sana dan di pihak sini ada. Sehingga kalau kita baca dalam Keluaran 31, tidak heran bahwa 2 loh batu itu ditulis sebelah menyebelah. Satu sebenarnya, satu untuk Allah dan satu untuk kita, yang harus kita pegang. Tetapi Tuhan ingin apa? Perjanjian baru itu di hati mereka. Bukan perjanjiannya yang dirubah. Perjanjian ini lama, usang. Ganti baru. Tapi Tuhan ingin perjanjian baru itu yang dimaksudkan di sini, ini loh. Jangan cuma jadikan itu, kita tahu perjanjian, tetapi kita tidak praktekkan dalam kehidupan kita. Perjanjian baru di sini yang Tuhan ingin maksudkan ialah bagaimana penuntun itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bukan perjanjian lama usang kita tidak pakai, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita setiap hari dibarui terus. Itu yang di sini dikatakan. Ini hanya pemikiran saya saja ya. Kalau tadi dikatakan orangnya yang salah, perjanjiannya nggak salah, orangnya yang salah. Saya yakin orang-orang di era kesaksian lama seperti yang pendeta sudah jelaskan, itu pasti ada orang-orang yang menjadikan hukum itu di dalam hati mereka, menjalankan benar-benar memang dengan kasih. Dan di era yang sekarang ada juga orang-orang yang tetap menaruh hukum itu di batu, bukan di dalam hati gitu ya. Karena di setiap era itu pasti ada orang-orang yang ya either both of them gitu, dua-duanya ada. Kalau zaman sekarang orang-orangnya mungkin kita bisa secara sekilas dari ratusan juta orang, berapa sih yang menaruh hukum di dalam loh hati mereka? Apakah akan ada nanti the newest
covenant, perjanjian yang lebih baru lagi. Oh, ini perjanjian yang lama ini orang-orangnya tidak menuruti. Oke, diperbarui di sini perjanjian yang baru. Ini, tapi ini nggak nurut juga nih. Apakah akan ada lagi yang lain lagi? Oh, itu tantangan. Gimana pendeta? Ya, kita percaya dengan dengan proyeksi Allah ya. Bahwa ini adalah zaman di mana Yesus dalam pekerjaan pengantaran yang terakhir, ini fasenya. Jadi akan ada umatku katanya yang tidak lagi saling mengajar satu sama lain karena masing-masing itu telah memiliki Taurat dalam hatinya. Jadi kita kan banyak orang kan yang ya merasa lebih hebat dari yang lain karena apa kan, karena ya ada yang tidak belajar, ada yang belajar kan begitu. Tapi di saat itu nanti masing-masing punya nurani yang ditulisi oleh firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita perlu berikan hati ya, karena soal artinya gini, covenant yang lama itu di observe oleh banyak orang yang setia juga. Tapi pada waktu mereka mengobservnya, disuruh bawa domba, disuruh bawa ini dan segala macam, termasuk Habel, martir pertama itu, dalam pikirannya itu adalah juru selamat, bukan domba itu. Begitu. Jadi ini hanyalah sebagai simbol, begitu kan. Nah, itu yang perlu dituruti sebenarnya. Nah, sekarang kan ada banyak orang, ya mereka baik, tapi dalam pikirannya itu, saya mau diselamatkan oleh diri saya sendiri. Saya tidak suka ditraktirin, gitu ya. That's the problem. Nah, itulah mentalitas orde lama, begitu kan. Jadi mereka ada di dalam ruang lingkup old covenant itu. Itu yang jadi masalah. Ya, saya tertarik di Ibrani 8 dan 10 ini. Di Ibrani 8 ayat yang ke-7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Tadi pendeta sampaikan mengenai bagaimana mereka memenuhi perjanjian yang pertama ini. Kan 10 hukum itu tidak bisa diapa-apain ya. Itu udah fix gitu loh. Apapun yang terjadi itu udah, yang terjadi adalah kalau kita berdosa terhadap 10 hukum itu, kita bawa korban, ya kan? Kita bawa domba, kita bawa sapi, kita bawa burung dara atau tepung bagi orang-orang yang miskin sekali gitu kan. Nah, bagaimana perjanjian yang pertama ini tidak sempurna tadi oleh karena korban itu hanyalah bayangan. Nah, ini di Ibrani pasal 10 sampaikan bahwa itu bayangan dari apa yang sempurna. Nah, di perjanjian yang baru, domba Allah itu Yesus sendiri hadir bersama dengan kita. Dan bukan hanya itu, dia bukan hadir sebagai domba saja, tapi dia juga menunjukkan kepada kita bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan, menuruti 10 hukum sempurna. Bagaimana dia lakukan itu? Kebergantungannya kepada Allah, kebergantungannya kepada Tuhan sendiri untuk memampukan dia melakukan itu. Tadi balik ke pendeta katakan, kita berusaha. Orang muda yang kaya itu datang dan katakan, Tuhan, saya sudah lakukan semua. Hanya di prinsip, bukan hanya di depan saja, fasad kalau orang bilang, hanya di permukaannya doang 10 hukum kamu lakukan. Tapi waktu Yesus katakan, jual segala yang kamu punya, bagikan kepada orang. Ini bingung juga deh. Loh, sebetulnya itu kan masalah hati kan, masalah how do I love God and how do I love one another, gitu kan. So ini Ibrani 8 dan 10 berbicara mengenai perjanjian yang baru, membuat kita lebih berani datang kepada Allah. Karena apa? Korban yang diberikan lebih sempurna dari domba itu kan, karena Allah sendiri. Dan yang kedua, dia menunjukkan kepada kita how do we live in the law, ya, di dalam hukum sesuai dengan kehendak Allah. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Saya juga sering mention juga bahwa Yesus datang itu bukan hanya untuk mati, tapi Yesus datang juga untuk hidup, menunjukkan bagaimana kita harus hidup. Saya ada pertanyaan di hari Minggu yang paling bawah itu, tertarik saya dengan pertanyaan itu. Mengapa hukum tidak bisa menyelamatkan kita? Lagi pula jika kita mematuhi semua perintahnya, artinya ya, kita udah nurut semua. Kita udah benar-benar
taat dengan nggak melanggar sama sekali, tanpa cacat. Mengapa hal itu tidak dapat menyelamatkan kita? Berat ya pertanyaannya ya. Berat ya, karena kalau mau dipikir-pikir, ya ini sama dengan pertanyaan kenapa imam-imam Farisi nggak pernah bisa diselamatkan ya? Mereka menuruti 10 hukum, mereka ya tidak pernah melewatkan sedikit pun mengenai hukum Taurat. Mereka tahu itu imam Farisi dan semacamnya, mereka hafal itu kan, bahkan di luar kepala. Yang jadi masalah adalah ya menurut 10 hukum tapi hatinya tidak di situ. Ini yang jadi masalah. Balik lagi, ketika Yesus datang, yang dia perlihatkan adalah ya saya menuruti 10 hukum dan hati saya tertuju kepada Bapa saya, bukan pada yang lain. Dan itu yang mau Yesus ajarkan pada kita, bahwa menurut 10 hukum itu penting banget, tapi akan sia-sia jika kita menurut tanpa kita tahu siapa ini Tuhan yang mau kita layani, apa yang mau kita perbuat ya. Seringkali kan seperti itu seringkali menjadi seperti masalah pada kita gitu loh. Ngikut 10 hukum tapi nggak tahu siapa yang dilayani, tapi nggak tahu apa yang mau dilakukan, ya sama ya seperti tong kosong seperti itu kan. Itu menambahkan Norman sampaikan, kadang-kadang kita suka lupa bahwa hukum itu seperti cermin. Kita ngelihat nih, oh ternyata Edmundnya ada bopeng-bopengnya di sini. Oh ada kurang-kurangnya di sini. Hanya cermin. Tapi apa Anda menggunakan cermin untuk membersihkan muka Anda? Ya kan? Betul. Anda membutuhkan air, dan air itulah Yesus untuk membasuh Anda, memulihkan Anda. Jadi cermin ini ini hanya menunjukkan kekurangan Anda terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, Anda harus datang kepada air kehidupan itu, yaitu Yesus sendiri, yang bisa memberikan Anda kehidupan. Itu Ternyata selain itu ya, ini ada tambahan kecil. Kan penurutan itu membutuhkan relationship. Saya sangat teringat dengan perumpamaan tentang anak yang menjual harta bapaknya lalu kembali bokek. Yang paling mengerikan adalah si anak sulung. Anak sulung yang menurut ya, dalam istilah kita ya, dia menurut sekali. Tapi luar biasanya ketika dia respon pernyataan papanya, dia kan nggak senang ya, adiknya kembali. Itu tuh anakmu itu katanya. Lalu ketika dia bilang, ya, adikmu itu sudah mati, kita anggap mati, tapi dia kembali begini-begini. Lalu kemudian dia barulah mengungkapkan siapa dia, bagaimana perasaannya selama ini dalam penurutan. Dia bilang, aku nggak pernah senang, nggak pernah aku pesta dengan kawanku. Istilahnya kalau dalam bahasa sekarang, dengan seekor ayam pun aku nggak pernah. Tapi dia bilang kambing, nggak pernah. Jadi dia pikir dalam penurutannya itu dia hamba. Dia tidak punya hubungan yang baik. Dia adalah a boy of his father's heart. Sementara anak yang baru datang ini, yang badung ini kan, dia ada hati dengan bapaknya. Mereka punya kesamaan ya. Ini anak yang bungsu ini punya kesamaan dengan bapaknya. Mereka itu dua-duanya prodigal, dermawan, suka menghabiskan, memboroskan. Itulah dia. Jadi, dan itu punya hubungan antara mereka berdua. Sementara anak yang sulung sayang sekali, dalam penurutannya, dia menganggap bapaknya ini bukan bapaknya, tapi tuannya. Jadi mana yang hilang sebetulnya? Anak yang hilang ini itu sangat menyakitkan ya. Apalagi kita yang tahu kebenaran itu pukulan bagi kita ya. Jangan-jangan kita yang hilang. Iya. Karena kita sudah merasa nyaman dengan artinya gini, kita merasa bahwa aku menurut Tuhan selama ini. No problem selama ini kan. Tapi ketika tiba-tiba ada orang yang kita lihat baru masuk, kok hidupnya bagaimana ya? Sementara saya gimana? Lalu kita komplain. Nah, di situ dia kenanya. Jadi itu yang saya sebutkan dari pelajaran yang pekan lalu. Setiap kali kita dealing dengan Yesus, harus ada pernyataan respon, terima atau tidak. Dan itu menyakitkan, sering menyakitkan. Ada kecemburuan ya di dalamnya. Terima kasih. Ini ada sedikit saja pemikiran. Banyak karena nilai moral mungkin sudah berubah ya. Jadi saat ini mungkin ada pemikiran, oh ya udah saya kayak anak yang hilang itu aja gitu. Saya keluar dulu, saya masih akan bisa kembali. Saya akan masih bisa, Tuhan Yesus masih bisa terima saya. Saya nggak apa-apa lah. Berhubungan dulu sebelum nikah. Nanti abis itu
bisa dibaptis ulang, Aman kok gitu. masuk gereja lagi. Aman. Masih terima. Gimana supaya kita mencegah hal-hal itu? Bang Edmund dulu deh. Ya, pemikiran ini terjadi kepada kita semua. Iya. Pada saat kita berbohong, pada saat ya udahlah mau diapain, kita menggampangkan semua. Tapi pada saat kita melakukan hal tersebut, kita bukan hanya menyakiti Tuhan, tapi kita membuat diri kita kebal. Kalau pernah main gitar, Ya. makin lama kita main gitar, makin kebas. Kapalan. Kapalan tuh jari kan, makin gak kerasa. Waktu pertama main tuh sakit banget. Waktu main gitar pertama tuh pasti sakit tuh, langsung kayaknya jari-jarinya. Mungkin juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita terus-menerus melakukan dosa yang sama terus-menerus. Akan ada suatu waktu nanti kita nggak merasa dosa itu. Iya. Dan kita disitulah pada saat dosa kepada Roh Kudus itu yang tidak bisa diampuni. Pada saat kita nggak mau minta ampun juga atas dosa itu. Betul. Kita nggak merasa itu kayak berbohong. Iya. Ada. Saya udah biasa berbohong. Kecil kok. Kecil kok. Nggak ada lagi mau minta ampun, Tuhan. Saya barusan mengatakan hal yang tidak tepat kepada orang itu. Hal kecil itu udah nggak dianggap lagi. Tapi itu dosa nggak? Dosa tetap dosa. Segala dosa yang tidak masuk minta ampun sama Tuhan itu balik ke kita kan nggak akan diampuni. So very difficult. Jadi jangan berpikir yang besar-besar dulu, yang kecil aja. Setia dalam hal kecil, kita akan setia dalam hal besar. Amin. Oke. Boleh mungkin ini dibaca Roma pasal 6 ya, untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh saudara Edmund tadi. Roma 6 ayat Ayat 15. Oke, Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ya. Jadi kan ada istilah di pasal 5 juga ada disebut ya. Nah, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berjadi berlimpah-limpah. Tapi kemudian ditanya, jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa supaya berlimpah-limpah kasih karunia? Oh enggak, jangan begitu ya. Jadi karena akan ada masalah nanti. Bisa saja kita terlalu terlambat. Dan kita nggak tahu kapan itu. Terlalu terlambat. Sudah terlalu terlambat. Jadi ketika ada kesempatan seperti yang Ibrani katakan, jangan keraskan hatimu seperti pada masa engkau di Meriba, kata. Yang dikeraskan. Sekarang Tuhan berbicara padamu, terima. Ya. Oke, thank you pendeta. Kita lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Pelajaran kita pekan ini berhubungan juga dengan bagaimana inkarnasi Yesus ya. Ya. Pendeta. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Sehubungan dengan Yesus pengantara perjanjian yang lebih baik. Salah satunya kematian. Karena tidak akan pernah mungkin, mustahil Yesus itu bisa mati kecuali dia jadi manusia. Pengantara toh. Jadi dia jadi gini, di sisi lain dia pegang kemanusiaan, di sisi lain dia pegang keilahian. Dan itulah yang disebut tadi, dia jembatan ya. Dia menjembatani antara si manusia ini untuk sampai kepada Bapa. Dia mediator dari perjanjian baru ini. Itu salah satu kebutuhan. Jadi gini, ini requirement mutlak yang memang harus dipenuhi oleh Yesus untuk menjadi mediator dari perjanjian baru ini. Oke. Ada pertanyaan yang menarik juga nih. Ketika dikatakan semakin dekat kita kepada Yesus, semakin jelas kesalahanmu, kesalahan saya, kesalahan kita untuk kita lihat. Kadang-kadang ada ya orang yang kita rasa, wah dia ini jago banget gitu kalau ngomong Alkitab. Tapi merasa bahwa semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin saya lihat jelas kesalahan orang lain, bukan kesalahan saya. Ini masalah persepsi sebetulnya, masalah persepsi. Artinya ada orang yang tadi belajar firman untuk menuding orang. Ada orang yang belajar firman untuk melihat apa yang kurang dari dia. Kadang-kadang ya pisau itu lebih tajam keluar daripada ke dalam. Kita itu makanya motif kita itu penting. Kenapa kita belajar firman? Apakah saya belajar firman untuk diri saya? Tuhan, apa yang saya perlu perbaiki dari diri saya? Karena bagi orang-orang yang
mempelajari untuk menuding orang dan mengatakan kamu salah, kamu begini, kamu begini. Nah ini yang nggak akan pernah bertumbuh dalam kasih karunia, karena ya ujung-ujungnya bukan kasih, gitu loh. Bukan karena mereka ingin merubah diri, mengaca. Nah, kita semua pasti pernah ya punya teman-teman di dalam kehidupan kita yang membangun kita, yang membawa kita lebih dekat. Saya kalau dekat sama Norman, saya jadi lebih terus belajar firman dibanding dengan saya kalau bergaul dengan teman-teman saya yang merokok. Ya. Ini jelas gitu loh. Apalagi dengan Yesus. Harusnya kalau saya semakin dekat kepada Yesus, saya tuh semakin sadar. Karena saya ini kain lara tuh. Saya ini jorok gitu loh. Kain lara itu by the way yang dipakai wanita kalau lagi ini kan. Jadi jorok, kotor, mau saya hebat apapun kebenaran yang saya bikin, saya nggak akan pernah mencapai standar hukum itu. Ya. Saya hebat apapun saya. Contoh sederhana, jangan berbohong. Sejauh mana Anda lakukan jangan berbohong? Membohongi diri sendiri kalau Anda itu merasa lebih hebat dari orang lain. Itu udah berbohong. Ya kan? Sesederhana itu kita punya prinsip dan pengenalan kita akan Kristus. Semakin dekat kepada Dia, semakin kita lihat karakternya yang sempurna dan kita menyadari betapa jauh dari sempurnanya saya. Dan semakin kita melihat kepada orang lain, ternyata saudara juga sama seperti saya. Mari, saya bantu saudara untuk bertumbuh bersama dengan Yesus. Nah, pertanyaannya Bang, di pertanyaan diskusi hari Jumat itu, bagaimana supaya ketika kita menyadari kesalahan kita menyadari kita tuh bukan apa-apa, kita nggak jatuh dalam keputusasaan, kita nggak terpuruk, aduh, saya ini memang udah dosa sekali, saya udah nggak mungkin lah bisa diselamatkan. Udahlah gitu ya. Udahlah gitu. Capek lah. Nah inilah perjanjian yang baru ini kan, di mana Yesus adalah perantara kita. Karena bukan kesempurnaan kita yang dibawakan oleh Yesus, bukan darah kita yang dibawakan Yesus ke bilik yang maha suci. Kita nggak akan pernah bisa sanggup melihat Allah dalam kemuliaannya. Waktu Musa itu minta, Tuhan, saya mau melihat Tuhan. Tuhan sampai sembunyiin dia di antara celah batu, dan Tuhan hanya tunjukin punggungnya. Saking segitunya kita itu nggak akan pernah layak gitu loh memenuhi Tuhan. Tapi disitulah kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang, ya kalau kita pikir-pikir, kalau anaknya yang tunggal dia korbankan, apa yang dia tahankan dari kita? Ngerti nggak maksudnya? Begitulah kasih Tuhan itu gitu loh. Kamu punya anak salah satunya, kamu korbankan demi saya. Berarti kan saya tahu kasih kamu kepada saya itu seperti apa kan? Ngerti nggak? Ya kan? Jadi apa yang Tuhan tahankan bagi Anda untuk bisa selamatkan Anda? Gak ada. Tuhan akan lakukan everything. Tadi Filipi 1 ayat 6 katakan, Dia yang memulai pekerjaan ini dalam kamu akan menyelesaikan, menuntaskan kalau dalam bahasa Inggrisnya, menyempurnakan, perfect, make it perfect kalau dalam bahasa Inggrisnya. Tuhan mau kamu sempurna seperti Bapa kamu yang di surga adalah sempurna. Itu yang Tuhan sedang bentuk di dalam kamu, gitu loh. Nah, jadi bagaimana dengan orang yang berdosa gini? Seperti seorang bapak, dia nggak akan biarkan anaknya 7 kali jatuh, dibiarin aja jatuh. Dia akan terus bantu anak itu sampai dia bisa benar-benar bisa berdiri sendiri. So, I'm happy, I'm glad that I have a father like him. Kembali lagi berarti tentang hubungannya, tentang relationship ya. Bagaimana kita melihat Tuhan itu. Apakah Tuhan itu Tuhan yang kita anggap Tuhan itu Tuhan yang kejam? Saya udah berdosa gini, Tuhan nggak mungkin lagi bisa maafin saya. Atau kita melihat Tuhan itu sebagai seorang Bapa tadi seperti Bang Edmund bilang, yang sebesar apapun kesalahan saya, kalau saya pulang ke rumah, orang tua tetap mau terima gitu. Karena saya udah sadar ini salah, saya mau pulang sekarang. Ada yang mau ditambahin benar? Yesaya dan Petrus barangkali adalah dua tokoh ya, perjanjian lama, perjanjian baru yang bisa menolong kita. Kita tahu bahwa Yesaya dibawa dalam visi. Dia menemukan, jadi gini, dia dipertemukan dengan kekudusan Allah. Lalu sampai dia katakan, wah, aku najis bibir katanya. Tapi luar biasanya dia tetap bertahan. Dia bertahan karena dia butuh hubungan itu. Petrus, masih ingat ketika Yesus, ya karena dikerumuni orang kan di pinggir pantai itu, terpaksa Yesus harus naik ke perahu. Lalu setelah itu kemudian disuruh melabuhkan jala. Semalaman dia bilang tidak, nggak mungkin gitu, kami ini expert dan segala macam. Tapi dia bilang, taburkan saja.
yang ditabur. Dan apa yang terjadi? Banyak tangkap ikan. Nah, coba perhatikan apa yang kemudian Petrus katakan. Aku ini orang berdosa, Tuhan. Menjauhlah dariku, pergilah dariku. Tapi masalahnya tangannya, bahasa tubuhnya nggak cocok dengan apa yang dia katakan. Dia bilang, pergilah dariku, tangannya pegang dia. Jadi, pergilah, katanya. Gimana mau pergi orang disebeluk terus begitu. Nah, itu yang seharusnya. Saudaraku, kalau ini dihubungkan dengan pertemanan ya, sahabat yang hanya memuji kita, tidak pernah menegur, hati-hati. Ya. Dan itu Yesus kita luar biasa. Dia tegur kita. Karena aku mau kau itu bahagia. Kita kan masalahnya di hidup ini kan begini. Kita pikir bahwa I'm happy here, and then later on in heaven I'll be holy. Terbalik dong, nggak begitu. Kita suci di sini, kita dibuat kudus di sini supaya nanti kita di surga masuk dan happy. Kan begitu. Orang dibalik begitu, nggak mau dia dikuduskan di sini. Ya mau gimana mau sampai di surga kalau begitu. That's the problem. Jadi itulah sebabnya kita butuh Yesus untuk memperbaiki kita. Karena semakin kita lihat dia kemuliaannya luar biasa, semakin kita tahu kita ini banyak salah. Banyak salah. Jadi jangan ada yang berbangga diri. Oke. Mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir dan lebih ke aplikasi ya, ke kehidupan kita. Gimana sih caranya supaya kita memiliki hukum itu di dalam hati kita? Neta Jesli. Oke. Jadi kalau kita lihat Yeremia katakan di Yeremia 31, ini yang masalah dari bangsa Israel. Bukan karena hukumnya, tetapi karena di masalah hati. Memang kalau bicara hati paling sulit ini, mau didefinisikan masalah hati. Tetapi yang paling inti di sini ialah bagaimana hati kita untuk terhubung dengan Kristus. Kalau kita katakan di sini seperti ilustrasi Bang Edmund, semua pasti seorang ayah pasti dia ingin anaknya bangkit. Sama seperti kita lihat tadi ilustrasi anak yang hilang, sama begitu bahagianya juga Tuhan kalau kita dapat datang kembali kepada Dia. Tetapi pertanyaan di sini, apakah hati kita sanggup untuk dapat datang kembali kepada Kristus? Kembali kepada kita masing-masing. Pelajaran hati ini yang Tuhan inginkan ialah perjanjian itu tetap ditaruh dalam hati kita masing-masing. Yang dipecahkan di sini ialah masalah hati kita pribadi, lepas pribadi kepada Kristus. Oke, Bang Edmund. Ya, ini perjanjian baru ini, perjanjian yang lebih sempurna karena menggunakan darah yang jauh lebih sempurna. Karena darah anak domba Allah. Nah, di dalam perjanjian yang baru ini, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-15 dikatakan, mulai dari itu. Dan tentang hal ini, itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi ini gambaran yang sangat luar biasa dari Tuhan yang kita sembah. Dia akan menaruh, yang memberikan janji adalah Tuhan. Tuhan apa pernah berjanji kosong? Dia berjanji mau taruh di hukum kita. Pernah nggak kita mau melakukan sesuatu, kita jangan mencuri. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, dia akan taruh. Jadi dia akan lakukan apa yang dia janjikan. Jadi kalau Anda merasa putus asa, Anda merasa tidak layak, ingat janji ini. Bahwa Tuhan akan menaruh dalam hati kita, dan perjanjian itu Tuhan udah berikan darahnya sebagai janji yang pasti. Amin. Aku suka ilustrasikan dengan ini. Jadi aku ada nonton sebuah dokumenter kebetulan mengenai mengenai mediator di kepolisian. Kalau di Indonesia kayaknya jarang, tapi kalau di Amerika kan banyak tuh ya Bang ya, mediator itu untuk kalau ada peristiwa penyanderaan. Nah, kebetulan ada satu mediator, ada dua orang mediator sama-sama hebat, tapi yang satu ini merasa bahwa si A ini kok bisa lebih hebat dari saya ya. Apa yang membedakan dia bisa lebih dari saya? Dari banyak kasus dia paling banyak daripada saya, tapi sama-sama terkenal namanya. Lalu one day dia samperin lah si A ini di New York, disamperin, lalu mereka ngomong lah, metodenya sama, ini sama, lalu apa yang membedakan? Begitu praktek di lapangan baru terlihat perbedaannya. Mana yang memang dia memediasi, dia tahu situasi kondisi, dia tahu siapa orangnya, mana yang ya memang tugas saya hanya untuk memediasi.
Jadi baik lagi, kalau memang mau hukum itu ditaruh dalam kita, sadar diri dulu. Saya butuh Tuhan kok. Saya butuh Yesus kok. Kalau nggak sadar diri itu nggak akan masuk ke kita. Yang ada jadi di depan aja, nggak masuk. Sadar diri dulu. Nata. Salah satu yang saya paling ingat, ini baru pekan lalu saya dengar, tapi saya lupa siapa. Ini kita suka sekali dengar pencerahan ya firman Tuhan. Ada satu yang memberikan memberikan firman ya. Seorang wanita, dia katakan begini. Kadang Tuhan akan berkata kepada kita manusia, aduh, saya tidak mungkin lagi perbaiki hatimu. Sakit ya dengar ini, saya nggak bisa, sudah terlalu rusak. Tapi aku kasih ganti baru. Itu yang disebut oleh Yeremia. Saya kasih hati baru. Orangnya sama tetap, tapi hatinya baru, sehingga dia menjadi ciptaan baru. Nah itu yang menarik. Dan itulah yang menjadi penyelesaian kepada kita sekarang ini. Untuk menjawab soalan-soalan yang ditimbulkan di dalam perjanjian yang lama. Ketika mereka, sebenarnya di perjanjian lama ini juga kan sebenarnya diajari juga untuk bahwa anugerah sebenarnya kan semuanya. Itu penerimaan. Tapi masalahnya mereka handle-nya itu differently. Jadi di-tackle differently. Oh kami bisa gitu. Saya bisa gitu. Padahal tidak. Nggak begitu caranya. Tetap engkau harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena seperti yang Bro Edmund katakan tadi, ya hukum itu seperti cermin. Kita butuh yang lain untuk membersihkannya. Kalau untuk memberitahukan, oke, saya salah gitu. Tapi setelah itu, wah. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pendeta. Terima kasih Norman, Bang Edmund, dan juga Pendeta Jesli sudah berdiskusi bersama. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.